Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal alamin. Pada saat ini kita masuk ke pembelajaran tematik, yaitu subtema 2 pada tema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Ananda Salihah diberikan pemahaman yang mudah. Amin. Nah, kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu literasi. Allah menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan berbagai macam hewan sehingga kita dapat memanfaatkannya. Ananda Salihah sudah bersyukur belum untuk hari ini sudah diberikan oleh Allah kehidupan sehingga kita harus bersyukur pada hari ini. Nah, ini adalah kegiatan literasi kita pada pembelajaran tematik tema 2, pembelajaran pertama subtema 2. Nah, kita masuk ke materinya ya. Materi pada pembelajaran hari ini adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, Ananda Salihah bisa melihat pada gambar yang sudah Ibu cantumkan pada video ini. Ini adalah beberapa hewan yang bisa kita pelihara ataupun kita ternakan, seperti itik, domba, kambing, dan kucing juga bisa untuk dijadikan hewan peliharaan. Adapun gambar yang selanjutnya adalah gambar tentang hewan buas yang hidup di alam liar. Hewan buas ini juga bisa dipelihara. Ananda Salihah dapat melihat hewan buas ini di dalam kebun binatang terdekat. Nah, hewan buas ini juga dapat kita manfaatkan. Mungkin bisa dimanfaatkan sebagai tenaganya ataupun bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber makanan. Kita masuk ke manfaat hewan yang pertama, yaitu sebagai sumber makanan serta manfaat kulit dan bulu. Yang biasa dikonsumsi adalah hewan ternak. Contoh hewan ternaknya adalah ayam. Ayam adalah salah satu jenis hewan yang bisa diternakan. Dan ayam juga bisa dimanfaatkan, dari ayam juga bisa dimanfaatkan yaitu telur. Yang kedua, yang bisa dimanfaatkan oleh dari ayam yaitu dagingnya bisa dikonsumsi dan lezat rasanya. Yang ketiga, dari bulunya bisa dijadikan kemoceng untuk alat bersih-bersih di rumah. Nah, siapa yang pernah memanfaatkan ketiga hal tersebut? Siapa yang pernah memakai kemoceng ataupun yang selalu ya kalau misalkan makan daging itu pasti selalu ya. Nah, tahukah kamu domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing? Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan lain sebagainya. Nah, ternyata domba juga punya banyak manfaat. Bisa diambil bulunya sebagai
benang wol, dan juga bisa diolah sebagai makanan. Yang kedua, yaitu sebagai hewan peliharaan. Dengan memelihara hewan yang disukai dapat membantu manusia menurunkan stres, meningkatkan kebahagiaan, menghilangkan rasa kesepian, dan masih banyak lainnya. Ananda Salihah yang di rumah, apakah ada hewan peliharaan? Nah, Ibu Tari punya nih. Ibu Tari punya hewan peliharaan, yaitu kucing. Apakah Ananda Salihah ada hewan peliharaan? Nah, hewan yang bisa dipelihara yaitu kucing, itik bisa diternakan, dan kelinci bisa dipelihara. Ketiga hewan tersebut dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya. Beberapa hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber tenaga. Salah satunya kerbau. Biasanya petani akan memanfaatkan tenaga kerbau untuk membantunya membajak sawah. Apakah Ananda Solihah pernah melihat petani menggunakan kerbau membajak sawah? Yang keempat, sebagai alat transportasi dan komunikasi. Dahulu, alat transportasi yang digunakan sangat sederhana dengan menggunakan hewan. Contoh kuda dapat membantu kita ke suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, alat komunikasi. Zaman dahulu menggunakan burung merpati sebagai pengantar pesan kepada orang lain. Nah, ini juga bisa digunakan oleh kalangan pejabat-pejabat pada kerajaan zaman dahulu. Yang kelima, manfaatnya adalah menjaga keseimbangan alam. Contoh hewan liar, manfaatnya di sekitar kita secara umum adalah mengontrol keseimbangan alam agar bumi lebih nyaman ditempati khususnya bagi manusia. Ternyata hewan liar ada manfaatnya juga ya, Salihah. Contoh hewan liarnya yaitu gajah. Meski liar, gajah namun gajah ini sangat bermanfaat karena kotorannya menyuburkan hutan, menjadi sarana persebaran bibit, tanaman, dan lain-lain. Ternyata kotoran gajah dapat menjadikan hutan menjadi lebih asri lagi. Nah, ini adalah PR ya, latihan soal untuk di rumah. Soal yang pertama yaitu semua soalnya mengenai hewan yang bisa dimanfaatkan. Soal yang pertama yaitu, apakah kamu mempunyai hewan favorit atau kesukaan? Tulislah hewan tersebut. Yang kedua, tuliskan manfaat dari hewan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menjaga atau merawat hewan tersebut? Nah, Ananda Salihah pasti mempunyai hewan yang menjadi kesukaan Ananda Salihah. Hewan tersebut ditulis ya sayang ya, dan ditulis juga manfaatnya. Ditunggu tugasnya seperti biasa, tugas dikirimkan via Wapri ke Ibu Tari. Harap disiplin ya Salihah, Ibu Tari tunggu hingga pukul 11 malam. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.